Sebenarnya kualitas guru di Indonesia, khususnya guru SD itu seperti apa sih? Kita belum punya data yang lebih solid gitu untuk memetakan bagaimana kualitas guru di level nasional. Dinas Sastaka dan Dinas Sastaba itu sudah berkeliling, bertemu banyak sekali guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Tahun ini mungkin sudah 9.000 guru. Pernah di satu pelatihan di Jakarta. Setelah pelatihan kita, ada guru yang mengatakan, saya baru tahu bahwa guru harus terampil bertanya. Itu guru yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun gitu ya. Padahal keterampilan bertanya adalah keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh guru. Bahkan saat dia lulus S1 harusnya dia punya keterampilan dasar untuk bertanya, sehingga dia bisa memancing diskusi di dalam kelas sehingga anaknya bisa bernalar dan berpikir. Kami keliling juga banyak guru mengaku tidak terbiasa membaca lebih dari 2 halaman gitu. Di bidang matematika misalnya tentang pecahan, banyak guru misalnya juga agak kesulitan memahami apa itu setengah. Hampir semua guru itu mengakui apa yang kami ajarkan tuh hal yang baru. Padahal waktu kami pertama kali mendirikan Dinas Sastaka dan Dinas Sastaba, kami sepakat untuk tidak canggih-canggihan nama gitu ya, kayak metode-metode baru. Kami mau kembali ke teori-teori yang lebih dasar, yang klasik, yang sebenarnya udah bertahun-tahun memang dipelajari di pendidikan guru, seperti itu. Selamat berjumpa sahabat Bajik. Salam kebajikan. Jumpa lagi sahabat Bajik di episode ketiga. Kali ini kita masih dalam tema tentang darurat pendidikan nasional ya Pak? Betul Bu Rika. Setelah kita membahas tentang gambaran umum daruratnya pendidikan dasar, kemudian kita bahas lagi juga tentang kurikulumnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sisi gurunya. Dan bersama kita hari ini ada Ibu Dita Putih Saraswati, atau biasa kita sapa dengan Bu Putih. Apa kabar Bu Putih? Kabar baik, apa Sehat, kabar Bu Putih, semuanya? ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya kalau sahabat Bajik masih belum kenal baik dengan Bajik, jangan lupa cek episode yang yang sebelumnya. Di episode 1 dan 2 kita udah sempet sebut apa itu Bajik, dan jangan lupa untuk follow IG-nya Bajik. Nah, kan kita kali ini mau membahas tentang kualitas guru ya. Seperti yang di episode 1 kita sempat bahas bahwa darurat pendidikan nasional itu ada dari berbagai sisi. Kali ini kita mau ngomongin tentang guru sekaligus dengan lembaga yang mendidik guru. Nah, ini ahlinya nih Bu Putih nih. Nah, sebenarnya kualitas guru di Indonesia, khususnya guru SD itu seperti apa sih Bu? Saya rasa data resmi ya tentang guru di Indonesia itu terakhir adanya tahun 2015 ya, 2015. dari uji kompetensi guru. Dan memang kondisi guru Indonesia berdasarkan uji kompetensi tersebut itu memang tidak terlalu baik ya. Sebagian guru itu rasanya nilainya tidak sampai 60 dari skala 100 gitu ya. Terlepas dari validitas ujian tersebut atau seperti itu. Selebihnya kita sebenarnya belum punya data lagi untuk memetakan data nasional ya. Kita belum punya data yang lebih solid gitu untuk memetakan bagaimana kualitas guru di level nasional. Jadi situasinya seperti itu ya, dari aspek data saja kita juga belum tahu sebenarnya. Iya. Kalau 2015 berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu. Betul. Nah, kenapa belum ada Bu yang penilaian yang terbaru? Waduh, kenapa ya? Saya tuh kurang tahu juga ya. Itu kan ya diselenggarakan oleh pemerintah ya. Jadi saya tidak tahu kenapa itu dihentikan. Mungkin ada alasan-alasan khusus. Apa takut gurunya dites terus atau seperti apa ya? Mungkin saya kurang tahu juga ya. Nah, kalau dari saya yang awam ya, di tes itu apa Bu namanya tadi? Melalui waktu itu menggunakan apa yang disebut uji kompetensi guru. Itu apa yang diujikan? Yang diuji diantaranya adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pedagogi, dengan pengajaran, seperti itu. Ada juga dengan konten bidang yang diajarkan. Dan pedagoginya. Itu untuk semua guru ada ya assessment itu? Maksudnya kalau kita kan khususnya ini ngomong tentang sekolah dasar ya, guru sekolah dasar. Tapi untuk yang guru level SMP, SMA? Untuk semua guru waktu itu ya. Sekarang kita fokus ke SD ya Pak? Iya. Saya lihat kan Bu Putih juga aktif sekali di gerakan untuk membantu guru-guru sekolah dasar dan ibtidaiyah ya. Nah, dari pengalaman lapangan itu bisa nggak digambarkan seperti apa
kondisi guru-guru kita, Oke. guru dasar. Betul, saya bersama Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, Gernas Sastaka, dan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca itu, Gernas Sastaba itu sudah berkeliling gitu ya, bertemu banyak sekali guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, dan tahun ini mungkin sudah 9.000 guru kali, 9.000. seperti yang kami sentuh sekitar 9.000. Dan dari pengalaman di lapangan, memang teman-teman guru SD atau MI ini memang butuh penguatan ya dalam berbagai hal, dalam hal konten, pedagogi untuk mengajarkan bidang ilmu tertentu, misalnya matematika atau membaca. Nah, mungkin saya akan ceritakan beberapa anekdot di lapangan yang saya temui. Misalnya, pernah di satu pelatihan di Jakarta. Gitu ya, di Jakarta itu setelah pelatihan kita, ada guru yang mengatakan, saya baru tahu bahwa guru harus terampil bertanya. Itu guru yang sudah mengajar lebih dari 5 tahun gitu ya. Jadi padahal keterampilan bertanya adalah keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh guru. Bahkan saat dia lulus S1 harusnya dia punya keterampilan dasar untuk bertanya, sehingga dia bisa memancing diskusi-diskusi di dalam kelas sehingga anaknya bisa bernalar dan berpikir. Lalu pernah ada satu kejadian yang juga menarik, dan ini juga terjadi di Jakarta ya. Kejadiannya tahu ANBK? Asesmen nasional berbasis komputer kan, itu ada uji literasinya untuk siswa-siswa gitu ya. Jadi ada satu guru yang cerita gitu ya, ketika siswanya mengikuti uji itu, muka siswanya tuh kayak butek gitu karena tidak bisa memahami apa yang ada di dalam teks yang ada di dalam ujian tersebut. Lalu gurunya bilang dalam hati, saya bilang dalam hati pas saya lihat, wah, jangankan kamu, saya juga nggak ngerti itu isinya apa, katanya gitu ya. Nah, yang lebih menarik adalah reaksi. Yang ternyata peserta-peserta lain ada yang bilang, oh iya benar, saya juga merasakan itu. Terus ada guru lain yang mengatakan, saya juga merasakan itu. Lalu ada guru lain yang mengatakan, Ibu jangan berpikir kayak gitu, anak tuh sadar apa yang ibu pikirkan gitu ya. Tapi itu sebuah gambaran bahwa itu terjadi. Kami keliling juga banyak guru mengaku tidak terbiasa membaca lebih dari 2 halaman gitu. Jadi itu juga sangat sulit. Di bidang matematika, fakta misalnya tentang pecahan, banyak guru misalnya juga agak kesulitan memahami apa itu setengah misalnya. Secara konkret minta tunjukkan bingung. Bahkan pernah ada satu kejadian di mana dulu ya, waktu kami pertama kali mendirikan Gernas Sastaka, kami merasa kesulitan guru-guru itu adalah memahami pecahan dan mengajarkan pecahan. Lalu ada kejadian, ada salah satu relawan kami mengajar juga, masuk melakukan observasi di salah satu sekolah, dan dia melihat bahwa ada siswa nilainya 0 untuk pengurangan bilangan cacah yang kurang dari 20 gitu ya. Dan ternyata yang terjadi adalah ketika dilihat di papan tulis gitu, apa yang terjadi, ternyata gurunya mengajari pengurangan bilangan cacah saja itu kurang tepat. Misalnya kalau ada pengurangan kan, misalnya 10 dikurangin 3, bisa juga misalnya diambil 3 ya, 3-nya dicoret. Yang dilakukan adalah 10 dikurangi 3 dikasih tanda 10, terus ada tanda kurang, terus ada 3, ada gambarnya, sehingga anak menjumlahkan itu sebagai 13. Jadi representasi atau gambarnya kurang tepat untuk mengajarkan pengurangan gitu, seperti itu. Nah, Bu, tadi menarik anekdot yang diceritakan Bu Putih tadi tentang ANBK, dan ternyata guru pun mengalami kesulitan pada soal ANBK itu. Padahal itu bukan cuma soal ya, memahami teksnya. Artinya kita bisa katakan bahwa guru dalam segi kontennya pun masih belum siap. Sepertinya begitu. Saya punya dugaan, belum terbukti karena belum ada tesnya gitu, bahwa ada banyak guru yang tidak menguasai konten yang seharusnya dikuasai untuk mengajarkan misalnya materi-materi di SD gitu. Saya punya dugaan seperti itu, tapi belum bisa dibuktikan karena belum ada tesnya ya. Iya, karena tadi juga ujinya yang terbaru juga belum ini ya, belum ada ya datanya. Belum tahu. Tapi yang tadi Bu Putih temui itu dalam berapa tahun terakhir ini? Mulai Gernas Sastaka. Gernas Sastaka kan 2018, membaca 2021. Jadi pasti belum terlalu lama sih sebenarnya temuan-temuan itu. Jadi kalau tadi dari 9.000 guru ya yang sudah di ini, kejadian itu kurang lebih di banyak daerah. Di banyak daerah, dan
menariknya ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Apa yang dilatihkan di Gernas Sastaka dan Gernas Sastaba itu sifatnya sangat mendasar. Jadi dia adalah hal-hal yang harusnya dikuasai guru saat guru itu belajar menjadi guru saat mereka ada di S1. Jadi bukan sesuatu yang harusnya dipelajari oleh guru yang sudah jadi guru sebenarnya. Tetapi hampir semua guru itu mengakui apa yang kami ajarkan tuh hal yang baru. Padahal waktu kami pertama kali mendirikan Gernas Sastaka dan Gernas Sastaba, kami sepakat untuk tidak canggih-canggihan nama gitu ya, kayak metode-metode baru. Kami mau kembali ke teori-teori yang lebih dasar, yang klasik, yang sebenarnya udah bertahun-tahun. Teori yang sudah mapan. Sudah mapan dan bertahun-tahun memang dipelajari di pendidikan guru seperti itu. Mungkin perlu dijelaskan lagi, Bu. Tadi ada beberapa syarat skill-skill yang memang harus dikuasai oleh guru ketika lulus S1 itu apa aja skillnya? Oke, mungkin bukan hanya skill ya. Kalau keterampilan ada beberapa. Pertama misalnya seharusnya 100% guru itu dapat membuat tujuan pembelajaran gitu ya. Ya, jadi dia ketika mengajar dia tahu gitu, mengajar untuk arahnya kemana gitu. Itu keterampilan yang dasar. Faktanya ketika kami keliling banyak sekali guru itu tidak tahu bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Itu fakta. Lalu tentu saja keterampilan dasar, kemampuan matematika dasar, kemampuan membaca, menulis gitu ya. Menyimak itu tentu saja sangat penting. Juga ada keterampilan bertanya. Bagaimana mengajukan pertanyaan sehingga siswa itu bisa berdialog di dalam kelas. Itu juga keterampilan yang sangat dasar. Tapi selain itu ada hal-hal lain sih. Salah satu referensi yang suka saya pakai adalah bukunya Sharon Feynman Nemser, Teachers as Learners. Di situ dikatakan di S1, jadi untuk jadi guru, proses belajarnya panjang. Seumur hidup mungkin ya. Ada proses-proses, ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan ketika guru masih calon guru di perguruan tinggi. Ada tahapan ketika guru masih jadi guru pemula gitu ya. Mungkin 5 tahun pertama, dan ada tahapan ketika guru udah lebih ahli lah gitu ya. Nah, saya mau bahas dulu yang di tahapan ketika guru masih calon guru. Yang pertama adalah seharusnya guru mengkritisi pengalaman belajar mereka dan pengalaman mengajar mereka selama mereka sekolah dulu. Jadi mereka nggak bisa melihat pengajaran dan pembelajaran dari sudut pandang orang awam. Dan mereka membuat visi baru tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan. Kedua, itu mereka harus menguasai tentu saja keragaman. Bagaimana mengajar siswa-siswa yang beragam. Beragam itu macam-macam ya, artinya beragam kemampuan akademik, beragam latar belakang, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tentu saja ini didukung oleh psikologi, mungkin sedikit sosiologi, dan sebagainya. Lalu ada juga bahwa guru harus menguasai konten yang akan diajarkannya ya. Misalnya kalau dia matematika, dia harus menguasai matematika, dia akan mengajar bahasa, dia harus menguasai juga bahasa. Tapi apakah dia harus menguasai seperti halnya ahli gitu, ahli matematika ya enggak juga gitu ya, atau ahli bahasa, ahli linguistik tidak juga. Dia harus menguasai gagasan-gagasan yang paling penting di bidang itu yang perlu untuk diajarkan kepada siswa, dan bagaimana gagasan itu saling terhubung satu sama lain. Jadi dia harus memahami struktur keilmuannya, dan yang juga menarik, guru harus menguasai bagaimana kebenaran ditentukan di dalam bidang ilmu tersebut. Itu diantaranya. Lalu ada beberapa keterampilan lain. Tentu saja dia juga harus mengumpulkan berbagai praktek tentang pengajaran gitu ya. Bagaimana sih mengajar, misalnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pembelajaran berbasis project, inquiry based learning, pengajaran eksplisit. Dia harus punya bayangan, dia tidak harus menguasai dalam artian hafal semua sampai dalam, tapi dia tahu kalau dia ingin belajar tentang itu, dia harus mencari tahu di mana. Gitu. Itu diantaranya beberapa keterampilan yang harus miliki guru, dan sikap ya juga. Nah, kalau kondisinya sekarang di lembaga pendidik guru di Indonesia yang sekarang, itu tadi kan idealnya ya, Bu. Keterampilan itu yang harus dikuasai. Realnya, faktanya bagaimana? Aduh, gimana ya jawabnya? Yang pasti Indonesia ini besar sekali ya. Jadi lembaga pendidikan, tenaga kependidikannya banyak, ada 300-an. Beda sama di Singapura,
ada National Institute of Education, cuma satu ya, sangat kecil. Jadi variasinya pasti banyak sekali gitu ya. Ada yang negeri, ada yang swasta gitu ya. Jadi saya kalau dibilang detailnya tidak tahu, tetapi kalau dari pengalaman di lapangan ketika saya bertemu guru-guru, memang harus diakui kondisinya ketika mereka jadi guru belum siap gitu. Buktinya ketika mereka mempelajari apa yang dipelajari di Ganasastaka atau Tastaba itu baru pertama kalinya. Padahal itu adalah ilmu dasarnya. Seharusnya sudah didapat pada saat yang seharusnya sudah didapat. Tadi ketika saya bilang bahwa guru harusnya menguasai gagasan-gagasan esensial dari bidang yang akan diajarnya, dan dia tahu bagaimana kebenaran ditentukan di situ. Itu sebenarnya apa yang dipelajari di Ganasastaka dan Tastaba. Jadi itu adalah tahapan yang seharusnya terjadi saat mereka masih ada di universitas. Itu dari pengalaman lapangan tadi. Tapi ketika saya aslinya bagaimana, tampaknya perlu ada kajian-kajian lagi. Jadi kita perlu melakukan beberapa studi lanjut, diantaranya mempelajari misalnya dokumen-dokumen kurikulum yang ada di berbagai LPTK di Indonesia. Jadi kita mungkin Tapi kondisi tadi itu bisa nggak kita katakan bahwa sebagian besar guru kita belum di bawah hipotesis saya begitu. Hipotesis saya begitu. Di bawah apa tuh, Pak? Di bawah standar tadi yang sudah disebutkan oleh hipotesis saya begitu. Tapi saya mau katakan bahwa itu bukan salah guru. Karena guru itu dididik oleh lembaga pendidikan guru gitu ya. Dan ada studi yang mengatakan bahwa guru itu ketika dia ada di lingkungan yang memang membantu dia untuk berkembang gitu ya, istilahnya modal sosialnya bagus gitu ya, dia itu bisa berkembang gitu. Jadi ekosistem di mana guru itu berada, baik ketika tadi dia di perguruan tinggi atau saat dia sudah di sekolah gitu, itu sangat berpengaruh pada kualitas guru secara keseluruhan. Temuan yang juga mungkin menarik ya, tadi kita berbicara kualitas gurunya kurang dan sebagian, tapi yang juga agak menarik adalah ketika kami keliling ke berbagai daerah, itu ada pengalaman yang sangat istimewa dari relawan kami gitu ya. Kami tuh kalau bikin pelatihan biasanya dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore udah selesai. Tapi yang terjadi adalah teman-teman guru itu saking hausnya sampai jam 10 malam tidak mau pulang. Karena mereka mengatakan, aduh saya benar-benar membutuhkan ini gitu ya. Dan itu bukan guru-guru yang dianggap guru berprestasi atau itu guru pada umumnya. Dan ternyata itu terjadi di beberapa tempat. Saya juga beberapa kali setelah melakukan pelatihan Ganasastaka atau Ganasastaba gitu, di WA sama guru jam 12, Bu, ini tadi yang kita pelajari benar nggak gitu ya, di foto pekerjaannya itu jam 12 malam gitu. Jadi kalau dibilang menyalahkan guru, enggak juga. Tampaknya selama ini kita tidak memenuhi kebutuhan guru atas pendidikan guru yang berkualitas seperti itu. Semangat mereka ini ya luar biasa ya. Yang kami temui seperti itu. Artinya di LPTK-nya ya, Bu. Mungkin, tapi bisa jadi LPTK ini juga butuh teman untuk berdialog. Jadi ada beberapa temuan menarik gitu ya. Kami kan di Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas atau Pengincar itu mulai bekerja sama dengan beberapa LPTK. Nah, LPTK di Indonesia ada yang sudah punya nama besar tentu saja, seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta gitu ya, dan sebagainya. Tapi menariknya, kami memilih bekerja sama dengan LPTK yang mungkin nggak pernah didengar oleh orang sebelumnya. Jadi LPTK yang ada di kabupaten tertentu gitu ya. Dan menariknya ada juga LPTK yang namanya mungkin tidak sebesar UNJ atau UNESA atau UNES gitu, yang sebenarnya mendidik calon guru yang ada di satu kabupaten tertentu. Jadi ada juga LPTK seperti itu. Dalam berbagai perspektif, orang kadang-kadang berpikir itu LPTK kebanyakan abal-abal. Tapi kalau dari sudut pandang kami, justru itu kesempatan. Kenapa? Ketika kita intervensi LPTK-nya tidak terlalu besar, misalnya ngajar calon guru SD-nya di bidang matematika atau bahasanya tidak terlalu banyak, bisa kita ajak dialog, bisa kita ajak belajar bersama, dan ketika ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu langsung mempengaruhi satu kabupaten. Jadi itu salah satu hal yang menarik sih. Gampang. Bu Putih, kalau tadi ya kita balik lagi yang tadi ekosistem
yang Guru. mendidik guru itu Mm-mm. bagus, itu akan bagus gitu outputnya itu. Ya. Kalau di zaman saya, entah dan sepertinya masih terjadi sampai sekarang bahwa profesi guru itu seakan menjadi pilihan terakhir. Setelah nggak keterima di universitas ini ya udahlah ngajar aja jadi guru, apalagi guru SD dianggap lebih mudah mengajar daripada SMP SMA gitu. Padahal SD kan justru jadi fondasi. Fondasi, Nah, betul. apakah itu juga salah satu hal yang menjadi karena inputnya Tidak. SDM guru ini seperti itu, terus pengaruh ke ininya, apa hasilnya? Saya tidak tahu ya, tapi sebenarnya mungkin Pak Yanto mungkin lebih tahu ya. Pak Yanto lulusan IKIP nih. Ya kan? Dulu calon guru itu belajarnya di IKIP, lalu berubah jadi universitas. Setahu saya ya. ketika dia berubah jadi universitas, intake-nya juga berubah gitu. Jadi bahwa itu pilihan terakhir atau tidak, saya tidak tahu seperti itu. Tapi saya mungkin kalau dari aspek sistem, saya membayangkan ya, kuliah keguruan itu seandainya sistemnya kayak sistem dinas ya. Kayak dibiayai oleh negara sejak orang masuk S1 gitu. Rasanya masalah itu akan selesai karena orang mungkin akan berlomba-lomba jadi guru gitu ya. Kayak sekolah kedinasan gitu. Seperti sekolah kedinasan. Buat saya harusnya perguruan tinggi di bidang keguruan dan kesehatan yang akan jadi perawat, akan jadi dokter, ahli, bahkan ahli mata, optician gitu ya. Itu harusnya dibiayai negara gitu ya, termasuk guru gitu, sehingga yang masuk itu benar-benar pengen jadi guru, terus akan bersungguh-sungguh. Mereka mungkin terikat oleh ikatan dinas atau apa seperti itu. Itu yang saya bayangkan sih. Dan juga ini kali ya Pak, gaji balik ke angka ya udah. Ya, sepertinya itu berpengaruh ya. Itu berpengaruh pasti. Dalam pengalaman Bu Putih berinteraksi dengan LPTK yang dalam tanda kutip tidak dianggap tadi itu, kira-kira dukungan pemerintah terhadap mereka bagaimana selama ini ya? Pengamatan Bu Putih. Saya tidak tahu persisnya dukungan pemerintah, tetapi yang saya tahu adalah LPTK itu juga potensial sebenarnya untuk diajak kerjasama dan sangat bersemangat gitu. Bahkan di tahun pertamanya Gernasastaka gitu ya, ada yang kaprodinya ikut pelatihan kita full, gitu ya. Lalu dia menularkan kepada mahasiswa-mahasiswanya, dosen-dosen yang lain seperti itu. Di daerah lain juga seperti itu, bersemangat. Cuman memang urusan perguruan tinggi ini ribet sekali ya. Sebenarnya kalau mau adil ada juga urusan anggaran, ada politik dan lain-lain. Tapi bagian itu mungkin tidak saya kuasai gitu. Pandangan optimistiknya ya tentang LPTK yang tadi itu yang banyak pasti jumlahnya kan. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita anggap sebagai apa yang bisa kita harapkan? Hal pertama adalah kenali dulu lah LPTK yang ada di Indonesia. Studi-studi atau penelitian-penelitian di bidang pendidikan itu menarik Pak Yanto. Artinya banyak sekali studi tentang misalnya pengaruh belajar aktif terhadap prestasi, pengaruh ini terhadap motivasi. Tapi studi-studi yang berhubungan dengan LPTK itu lebih terbatas gitu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mungkin bagi peneliti adalah memperbanyak studi bukan hanya tentang metode pengajaran, tetapi juga memperbanyak studi tentang pendidikan guru yang ada di Indonesia itu bagi peneliti. Tentu saja ketika itu ada, kemudian itu bisa jadi dasar tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan. Saya rasa masalah pendidikan di Indonesia tidak hanya terkait guru, isunya adalah di sini. Pemetaan terhadap realitasnya itu sangat terbatas. Jadi kita berasumsi saja, oh ini visi yang mau kita capai, sepertinya realitasnya di sini. Bisa jadi realitasnya ada di sini gitu. Dalam banyak aspek. Dalam aspek lain mungkin ada di tengah-tengah ya. Nah, realitasnya seperti apa? Nah, itu yang mungkin jadi PR besar. Baik untuk peneliti atau bahkan negara, saya rasa juga harus memetakan realitas itu seperti apa. Mungkin termasuk data sumber guru terbanyak di Indonesia itu dari LPTK seperti apa, negeri atau swasta? Nah, itu perlu ada datanya. Iya. Jadi selama ini posisi pemerintah dalam pengawasan kualitas LPTK gimana, Bu? Pastinya ada, karena ada proses semacam akreditasi perguruan tinggi, itu kan ada sebenarnya. Terus udah gitu, sebenarnya ada PPG, itu ada ujinya di akhir. Cuman data itu kan bukan data yang mudah diakses publik ya. Jadi saya tidak tahu data itu bercerita seperti apa, itu saya kurang tahu gitu. Dibilang tidak ada data sama sekali nggak mungkin sih.
semua perguruan tinggi juga mengalami akreditasi kan, maksudnya Mm-mm. diakreditasi setidaknya. Jadi ada data-data yang seharusnya bisa berbicara ya, Iya, gitu. iya. Artinya Bu Putih sebagai akademikus pun juga merasa ketersediaan informasi dan data itu belum memadai ya. Jadi data ada, tapi apakah data itu cukup Mm-mm. untuk memberikan kita informasi untuk mewujudkan tadi visi kita? Bagaimana kita ingin guru berkualitas? Mm-mm. Ya, kita ingin guru di Indonesia, guru SD, guru MI semuanya bermutu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana pemahaman konten si calon guru? Saat dia lulus dari S1, pemahaman kontennya bagaimana? Setelah jadi guru 5 tahun atau 10 tahun itu seperti apa? Itu kita kurang. Lalu kemudian kemampuan pedagogisnya seperti apa? Pengetahuan pedagogi kontennya seperti apa? Itu juga data-data itu kan juga masih PR besar ya untuk kita temukan gitu. Oh. Jadi untuk akses datanya aja juga kita tidak mudah. Data ada, tapi apakah data itu cukup untuk tadi? Iya. Nah, saya ingin kembali lagi ke soal ekosistem yang diharapkan agar kita punya guru-guru yang berkembang itu, apa saja sih komponennya? Misalnya, apakah harus ada mungkin pelatihan terus-menerus atau ekosistem tuh tergantung di konteks apa ya? Di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan tentu. Misalnya maksudnya yang setelah mereka lulus. Oh, setelah lulus. Sudah mengajar, mereka harus diberi ekosistem yang seperti apa? Intinya gini, kalau setelah mengajar ya, kalau setelah jadi guru, sebaiknya sekolah-sekolah di Indonesia dimanapun berada, satu, kepemimpinannya baik. Karena dengan kepemimpinan yang baik, si pemimpinnya nih akan mengarahkan gurunya untuk terus belajar, gurunya juga semangat, peduli juga sama gurunya. Kalau gurunya kecapean, apa yang harus dilakukan, itu kan juga harus diperhatikan ya. Lalu lingkungannya tuh memang membiasakan guru-guru itu berdialog satu sama lain. Kalau planning itu guru bisa merencanakan pembelajaran bersama-sama, bisa diskusi, terus terbiasa saling mengobservasi, mengomentari satu sama lain, tapi juga dengan cara yang baik tentu saja ya. Jadi semua orang tuh merasa mereka bisa berkembang karena semua orang sama-sama tertarik untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing. Itu kalau di lingkungan sekolah. Apakah perlu pelatihan-pelatihan? Tentu saja. Kadang-kadang ada keterampilan-keterampilan tertentu yang perlu dilatih, ada ilmu-ilmu baru yang perlu dilatih. Sebenarnya kan dari dulu juga ada kelompok kerja guru ya. Iya. Musyawarah apa itu ya? Kalau itu kan beda lagi. Kelompok kerja guru kan di SD KKG ya. KKG, ya. Kalau tidak salah ya, sudah ada KKG. Cuman pertanyaannya ekosistem ini apa yang dikerjakan oleh KKG? Misalnya, apakah benar-benar selama ini ya, yang dulu kan ada KKG, sekarang ada banyak organisasi guru lainnya, gitu ya. Apakah mereka mendiskusikan berbagai hal tentang peningkatan mutu di pendidikan dasar atau tidak? Nah, itu yang kemudian kita perlu pertanyakan gitu. Iya, kalau nggak salah ada guru penggerak dan lain-lain. Ya, ada banyak kelompok guru lah sekarang. Sekarang lebih bervariasi lagi daripada zaman dulu. Sebenarnya sudah bagus dong. Sudah, tapi isinya saya tidak tahu kan. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sudah lama ya ada itu, tapi mungkin kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Ya, mungkin itu mesti kita pelajari lagi ya. Yang jadi semacam penutup, menurut Bu Putih, langkah-langkah real apa yang bisa kita lakukan, baik Bu Putih di posisinya sebagai aktivis atau apa ya, atau saran untuk negara atau pemerintah? Buat saya mungkin LPTK perlu bersatu gitu untuk merumuskan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki LPTK yang ada di Indonesia itu dari LPTK-nya sendiri. Tapi buat saya negara harus fokus pada perbaikan pendidikan guru sejak dari hulu sebenarnya. Jadi sejak di level S1. Bukan menunggu setelah jadi guru. Misal sekarang guru S1 4 tahun, lalu ada pendidikan profesi guru 1 tahun, jadi 5 tahun kan sebenarnya persiapan untuk jadi guru. Sebenarnya menurut saya kalau yang 4 tahun itu diperbaiki benar, itu perubahannya akan besar gitu. Jadi memperbaiki pendidikan yang ada di LPTK itu sesuatu yang menurut saya sangat urgent, khususnya di tingkat PGSD dan PGMI kalau kita ingin meningkatkan mutu SD dan MI gitu. Dan saya yakin LPTK ini pada dasarnya mau kok untuk menjadi lebih baik. Cuman memang perlu disupport gitu ya, perlu ada berbagai dukungan gitu ya. Dijadikan prioritas lah, program prioritasnya pemerintah misalnya.
Jadi Ya, sepertinya kuncinya malah di lembaga pendidik guru tadi ya. Menurut Karena saya sebelum menjadi guru, Ya, sebagai calon guru itu, betul. Jadi kalau buat saya ya, untuk memperbaiki pendidikan nasional ada beberapa kebijakan yang strategis oh, atau yang disebut merupakan titik ungkit. Artinya Hmm. ketika itu diperbaiki, dia akan mempengaruhi yang lain. bagian lain yang ada di dalam sistem. Pertama adalah pendidikan guru. Memperbaiki pendidikan gurunya calon guru saat di perguruan tinggi itu adalah titik ungkit yang sangat penting. Yang sudah jadi guru tentu saja mau tidak mau harus kita berikan peningkatan kapasitas karena mereka tetap mengajar berapa tahun kemudian. Sebenarnya tadi juga yang saya sebut kepemimpinan. Kepemimpinan di berbagai level di bidang pendidikan. Jadi mulai dari Kementerian Pendidikannya, di dinasnya itu, Kepala dinas. ya kepala-kepala dinas yang ada di semua kabupaten dan kota madya, kalau anggap aja 50% aja udah baik, itu pasti berubah sekali pendidikan kita. Lalu ada berbagai hal lain, mungkin tata kelolanya diperbaiki dan sebagainya. sepertinya sudah lengkap gitu. Iya, iya. Mulai dari sebelum jadi guru, kemudian kepemimpinan, leader. Iya, iya. Bagaimana Pak Yanto? Ya, saya kira saya mencoba membuat garis besarnya dari apa yang disampaikan Putri tadi. Intinya kita tidak menyalahkan guru ya, di bawah keadaan-keadaan seperti ini. Sumbernya panjang sekali ya, termasuk juga bagaimana kita harus memperbaiki LPTK dan dukungan pemerintah saya kira ya terhadap LPTK yang di pelosok-pelosok sana ya. Saya kira itu. Oh ya, satu lagi yang mungkin saya mau tambahkan, sebenarnya Pak Nanang di episode pertama sempat bilang ada banyak guru itu berlatih untuk jadi guru itu melalui pendidikan jarak jauh. Jadi itu kenyataan karena kondisi geografisnya Indonesia yang sangat sulit. Luas. Ada beberapa guru untuk berlatih menjadi guru, untuk belajar menjadi guru, mereka sekolah S1 melalui pendidikan jarak jauh. Jadi kebayang ya, untuk praktik langsung dan sebagainya bisa sih, tapi tentu saja itu sulit. Jadi kita harus mengakui bahwa ada keadaan seperti itu. Itu saya nggak tahu bagaimana solusinya, tapi itu adalah salah satu isu yang juga perlu kita perhatikan. Tapi itu berarti terjadi setelah ada teknologi yang seperti Zoom, sebelum itu. Atau Dan sebelum itu karena dalam konteks Indonesia yang bisa menjangkau dalam hal ini saya mengapresiasi universitas terbuka ya, yang bisa menjangkau guru-guru yang ada di pelosok ya universitas terbuka. Kampus-kampus lain tidak bisa. Mungkin sekarang udah agak mendingan harusnya situasinya. Jadi dalam hal itu membuka akses, saya luar biasa salut sama universitas terbuka gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana guru semuanya di seluruh LPTK yang ada di Indonesia itu benar-benar dapat pendidikan guru yang berkualitas. Ya. Jadi kita perbaiki LPTK-nya, tapi juga kita berikan peningkatan kapasitas pada guru-guru yang sudah mengajar gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Demikian sahabat Bajik, bincang kita dengan Bu Putih, semoga semakin memperkaya wawasan kita tentang pendidikan dasar di Indonesia dan kita semakin sadar pentingnya kita menyadari ya. Pentingnya kita menyadari bahwa keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kita di podcast Bajik. Salam kebajikan. Salam kebajikan.